Oke, balik lagi di channel saya. Seperti biasa, kita masih bahas jam tangan. Dan sebelumnya, saya cuma terima kasih buat kalian yang sudah komen, subscribe, dan juga share video-video saya. Buat kalian yang sudah kirim kritik dan juga saran, saya cuma terima kasih. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, jadi hari ini kita akan unboxing sebuah jam tangan dan sedikit clue dari jam tangan ini. Jadi jam tangan ini merupakan jam tangan yang dirilis pada tahun 2020, April kemarin. Tapi desainnya cukup unik karena desainnya mengambil bahasa desain dari jam tangan diver Seiko yang pertama. Dan seperti kalian lihat di depan saya, kardusnya seperti ini, putih dengan ada tulisan Seiko. Tentunya isinya adalah jam tangan dari Seiko, nggak ada yang spesial dari boxnya seperti ini. Jadi sejarah dari jam tangan ini adalah jam tangan diver pertama dari Seiko yang diluncurkan pada tahun 1965, tepatnya pada Olimpiade Tokyo ya. Oke, langsung aja kita unboxing gimana jam tangannya dan juga review tentunya. Langsung aja kita buka dan nggak ada yang spesial. Seperti video-video saya sebelumnya, kita unboxing jam tangan Seiko pasti dapat box berwarna biru seperti ini, kecuali seri-seri JDM ya. Kita keluarin aja, dan box putih ini kita singkirkan. Seperti ini penampakan boxnya, nggak akan saya review seperti apa bahannya, nggak terlalu penting. Dan langsung aja kita buka jam tangannya. Oke, jadi ini adalah Seiko SPB 147 J1 dengan bahasa desain yang diambil dari Seiko 62 MES atau 62 Mesh. Seperti ini, 62 Mesh sendiri adalah jam tangan Seiko diver yang pertama ya, di tahun 1965. Oke, langsung aja kita keluarin dulu jam tangannya dan kita review di boxnya ada apa aja. Pertama ada tag di sini. Ini adalah Seiko Prospects Warranty Instruction. Bisa kalian lihat, nggak ada yang spesial juga. Setiap kalian beli jam tangan Seiko pasti ada ini. Terus di dalamnya ada kwitansi, kita singkirkan aja, dan ada warranty card seperti ini. Dan ini yang terakhir, ada yang baru di sini. Ini adalah manual instruction atau buku panduan manual. Seperti ini, berwarna abu-abu, bertuliskan 6R35 karena jam tangan ini berpenggerak mesin 6R35 atau bermovement 6R35. Dan diklaim oleh Seiko mampu menghasilkan power reserve 80 jam ya. Kalau sebelumnya di 6R15 dengan kaliber 6R yang sama, hanya mampu menghasilkan power reserve sampai dengan 50 atau 40 jam. Di sini ada improvement yang cukup signifikan ya. Jadi dia bisa power reserve 80 jam. Dan di boxnya sudah nggak ada apa-apa lagi. Langsung aja kita singkirkan. Langsung aja kita ke main course kita. Dan inilah jam tangannya. Oke, jadi ini adalah jam tangan Seiko SPB 147 J1 dengan ukuran diameter 40,5 mm. Kemudian ukuran laknya 20 mm, lak to laknya 47 mm. Kemudian di sini ada crownnya, dan karena dia jam diver tentunya bezelnya dapat diputar ya. Dan material bezelnya ini terbuat dari aluminium, tapi shiny banget, jadi terlihat seperti keramik. Padahal ini sebenarnya adalah aluminium ya. Oke, kemudian improvement yang paling signifikan juga di sini adalah kacanya. Jadi kacanya menggunakan kristal safir dengan double dome anti refractive coating ya. Oke, dan ada detail yang cukup istimewa menurut saya di sini. Bisa kalian lihat detail pada strapnya. Jadi ada pattern seperti ada pattern garis-garisnya di sini atau wave ya. Ini di seluruh strapnya ada patternnya seperti ini. Kemudian di ujungnya ada logo tsunami. Oke, karena ini Seiko diver. Dan ini buckle-nya ada engrave tulisan Seiko di sini, kemudian holdernya juga ada tulisan Seiko di sini. Oke, langsung aja kita lepas dari bantalannya, kita review lebih jauh jam tangan ini. Jadi jam tangan ini dirilis pada tahun 2020. Menurut saya jam tangan ini bukan jam tangan yang terjangkau, tapi desainnya cukup istimewa karena mengambil bahasa desain dari Seiko diver pertama atau 62 MES ya. Kemudian crownnya juga nggak ada guardnya, tapi dia screw down crown ya, karena dia jam diver yang mampu bertahan di kedalaman 200 meter. Kemudian yang paling saya suka dari jam tangan ini adalah finishingnya. Oke, jadi di sini finishingnya didominasi oleh finishing brush, dan brushnya sangat rapi. Bisa kalian lihat di sini, yang polish hanya di bagian sini ya. Bagian sini yang polish, kemudian sudah ada
Kemudian di sini ada lubang untuk membuka strap, jadi ini lebih mudah daripada yang ada lubangnya seperti jam tangan yang saya pakai ini, nggak ada lubangnya. Kalau di sini lebih mudah karena kita tinggal memasukkan pembuka strap, kita dorong dari sini dan dia akan terbuka. Oke, dan di back case-nya di sini tertulis Diver Watch 200 meters. Kemudian ada tulisan Seiko, ada logo Prospect di sini. Kemudian ada serial number dan ada tulisan Jepang ya di sini ya. Kecil banget, nggak kelihatan mungkin. Di sini ada tulisan Jepang, oke. Nggak tahu saya bahasnya apa. Terus ada tulisan stainless steel sapphire crystal ya, seperti ini. Oke, dengan ketebalan 13 mm. Jadi cukup pas dan kebanyakan jam tangan diver juga segini ketebalannya. Oke, bisa kalian lihat juga dari jam tangan si Archen saya juga ketebalannya hampir sama. Dan malah ini lebih besar ya, ini 43 mm, sedangkan ini 40 mm. Jadi kalau untuk tangan kecil, jam tangan ini cocok banget ya. Seperti ini penampakannya dengan movement 6R35, movement terbaru dari Seiko yang baru diusung pada tahun 2020 ini. Saya rasa mesin ini harusnya lebih reliable daripada 6R15 ya. Seperti ini penampakannya, dia dilengkapi dengan fitur date di sini. Terus sudah hand shaking, jadi ketika kalian tarik crown-nya untuk menyeting jam tangan ini, pasti jarum di sini akan berhenti ya. Di tengahnya ada logo Prospect Automatic Divers 200 meters, kemudian ada tulisan Jepang dan kode, entah itu kode apa di sini. Dan yang paling saya suka, jam tangan ini simple karena nggak ada chapter ring-nya, jadi dialnya langsung menempel pada case ya. Bisa kalian lihat di sini. Yang ada di samping-samping ini langsung ke case ya, jadi nggak ada chapter ring-nya. Kemudian putaran bezelnya juga 120 klik. Dan ini bukan bezel yang enak untuk diputar ya. Masih enak ketika kita memutar bezel dari tag higher saya. Ini feel-nya Seiko banget, sama seperti ini. Masih ada backplay-nya juga, bisa kalian lihat di sini. Oke, ketika kita putar, nah masih ada backplay sedikit banget, tapi oke lah untuk jam tangan Seiko. Ini build quality-nya cukup baik dan menurut saya ini adalah desain yang terbaik karena ukurannya nggak terlalu gede. Kalau 62 mesh ratio yang sebelumnya diameternya adalah 42 mm, which is menurut saya itu terlalu besar ya. Jadi yang ideal adalah jam tangan ini. Ada dua varian lain selain SPB 147, ada SPB 143 dan juga SPB 149 yang limited edition dengan dial berwarna biru dan juga hands berwarna gold. Kalau yang SPB 143 dialnya berwarna abu-abu dan dengan bracelet ya. Kalau ini kan rubber seperti ini. Pas banget di tangan. Jadi dia strapnya dari 20 mm sepertinya mengecil ke 16 ya di sini. Karena gapnya cukup jauh antara di pangkalnya yang atas dengan pangkal yang bawah. Jadi pas untuk tangan kecil dan ketebalannya juga nggak terlalu tebal. Dan kalau kalian ingat, desain jam tangan berwarna seperti ini mirip dengan Tudor Black Bay ya. Apalagi bezelnya terbuat dari aluminium, jadi semakin mengesankan Tudor Black Bay. Tapi ini Seiko, jam tangan dari Jepang, brand dari Jepang yang terbaik. Oke, seperti ini. Dan ini adalah brand favorit saya. Ternyata di dialnya bisa kalian lihat ada efek sunburst-nya juga di situ. Warna coklat cappuccino dengan hands berwarna gold, kemudian markernya juga sudah applied ya di situ ya. Dan karena ini jam tangan diver, tentunya dia sudah dilengkapi dengan luminous. Dan sekian review dari jam tangan Seiko SPB 147J1. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.